You have to call me Dito Percussion. Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Teman Tapi Menikah, kisah nyata Dito dan Ayudhya yang disambut luar biasa saat ditulis dalam bentuk novel berdasar perjalanan cinta mereka akan segera hadir dalam bentuk film layar lebar tanggal 28 Maret mendatang. Mengambil sudut pandang Dito yang berjuang untuk memenangkan hati Ayu, film garapan sutradara kondang Rako Priyanto ini diperankan oleh Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla. Dan kekompakan Adipati dengan Vanessa seolah menggambarkan bagaimana Dito dan Ayudhya begitu dekat sebagai sahabat hingga akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Lihat saja bagaimana canda tawa keduanya saat memilih undangan untuk premier film Teman Tapi Menikah hingga saling puji tentang sifat satu sama lainnya. Gak ada tim Dito, tim Ayu semua. Yaudah yuk, mau sweet. Tiga kali. Kelihatan. Iya. Satu ya. Berarti ke sini ya? Iya. Oh, kan satu sama. Satu lagi. Dua sama. Ayo. Kita habis milih undangan buat premier karena premier konsepnya itu garden party gitu ya. Iya. Iya. Dan karena filmnya juga kan Teman Tapi Menikah. Kita udah seluas itu sih, kita udah nggak ada tembok sama sekali dan untungnya di situ justru karena kalau kita masih ada tembok berarti kan promonya nggak asik, nanti kaku ya kan, terus nanti buat tektokannya jadi susah juga gitu. Ya gitu, jadi enaknya kita udah seluas itu, jadi kita udah nggak ada malu-malunya sama sekali berdua. Dia tulus anaknya, dia nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, terus sensitif. Kedekatan Adipati dan Vanessa yang seakan sudah saling mengenal dalam waktu lama hingga kemesraan dan chemistry keduanya tak jarang membuat penggemar menyebut mereka memiliki perasaan yang lebih dari sekedar teman seprofesi. Lalu benarkah jika Adipati dan Vanessa tak menampik jika satu sama lainnya adalah sosok idaman banyak orang? Gue yakin Vanessa tipe idaman semua laki-laki. Iya dong, cantik, berprestasi, tulus. Siapa? Ya udah pasti semua laki-laki pengen perempuan seperti itu. Iya. Alasannya? Karena apa ya? Adipati tuh bisa, karena umur kita kan lumayan kan, jadi dia bisa. Bisa aja. Bisa ngajarin gitu-gitu loh. Bisa ngomong. Iya. Tugas gue sebagai pemain kan adalah meyakinkan semua orang kalau film yang ditonton sama mereka itu beneran gitu kan. Maksudnya mereka bisa merasakan perasaan apa yang gue rasakan di film itu gitu. Jadi kalau mereka bisa bergulap dengan perasaan mereka sendiri waktu nonton filmnya, berarti ya itu bisa dibilang sukses gitu. Alhamdulillah. Doa kan selalu yang terbaik lah. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda. Dia beda. Oh, mau putus sama Dila? Ya habis gimana dong, Ca? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah. Tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek. Sama 12 tahun. Maaf Pak, saya janji. Saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Dari kisah persahabatan yang berlabuh ke jenjang pernikahan dalam film Teman Tapi Menikah, inilah kisah potret suami yang sempurna dalam film The Perfect Husband. Tak hanya tentang problematika rumah tangga, film yang dibintangi oleh Dimas Anggara dan Amanda Rolles ini juga memberi pesan berharga bagaimana menjalin hubungan antara ayah dan anak. Datang ke rumah gue setiap hari. Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Setelah nonton ini aku jujur ya, aku jadi ngerasa pertama sebagai anak aku jadi kepengen lebih memperhatikan bapakku.
gitu kan, mumpung beliau masih ada. Yang kedua, aku sebagai seorang perempuan jadi kayak ngerasa gila ya, kita tuh sebagai perempuan harus benar-benar ngerti yang namanya untuk laki-laki yang perfect itu seperti apa. Mungkin memang nggak ada yang sempurna, cuman di sini tuh sangat jelas sekali Mbak. Takarannya perfect adalah pertama ketulusan, yang kedua benar-benar memperjuangkan, jadi ketulusan, perjuangan, lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Orang lebih bisa nonton ini lebih kayak related ya, ikatan batin antara seorang anak dan bapak. Nah di situ sangat kuat, hubungan keluarganya kuat. Terus ditambah juga mungkin komedinya. Juga dari misalnya untuk anak-anak muda juga mungkin kalau misalnya jodohin, misalnya ada situasi kayak gini gitu. Sebenarnya orang tua itu nggak selalu salah, maksudnya jodohin itu bukan berarti like they're doing the wrong thing. Karena pasti mereka punya niat baik juga di belakang itu gitu kan. Takaran kesempurnaan dalam film arahan Rudy Arianto ini bukanlah yang seperti malaikat. Tapi bagaimana sepasang insan bisa saling memperjuangkan satu sama lainnya dengan landasan ketulusan dan rasa saling percaya. Di sini tuh sangat jelas sekali Mbak. Takarannya perfect adalah pertama ketulusan, yang kedua benar-benar memperjuangkan, jadi ketulusan, perjuangan, lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Bagaimana ada satu adegan di mana si tokoh ini dikiranya tidak menjaga kepercayaan itu dan sehingga berakibat fatal. Nah itu bikin kita berkaca sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku, kita-kita yang perempuan nih wajib banget deh nonton ini deh. Jadi kita bisa introspeksi lagi juga, sebagai anak iya, sebagai pasangan iya. Nonton The Perfect Husband mulai tanggal 12 April 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Kita garansi film ini akan memberikan warna baru buat film nasional. Bella, tapi kan belum sampai rumah. Lo tau? Lo tuh orang yang paling gila yang pernah gue kenal, tau nggak? Mana ada laki-laki normal yang sukses mau dijodohin? Karena lo bukan laki-laki normal. Dia tuh nggak cocok buat kamu. Dan aku udah nggak perlu buktiin kan ke kamu kalau aku ini lebih pantas buat kamu daripada dia. Selama Mas bisa mencintai kakakmu dan menjaga dia sebagai wanita yang sempurna, itu yang akan membuat Mas menjadi laki-laki yang sempurna untuk dia. Apakah Arsen bisa melakukan itu untuk kamu? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shop setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Kau jadikan aku kekasih baru.